Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam kita curahkan junjungan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Rauf selaku dosen mata kuliah pembelajaran serta teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya mengenalkan diri saya. Saya adalah Umi Nadhiroh dari Prodi Ilmu Hadis dengan nomor induk mahasiswa 221066015. Saya akan mempresentasikan salah satu materi perencanaan pembelajaran. Di sini saya membeli buku yang perencanaan pembelajaran yang berjudul dengan Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru yang ditulis dengan Abdul Majid. Ini bukunya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu subbab dari buku ini, yaitu tentang sumber belajar. Sumber belajar adalah sebagai informasi yang disajikan dan disimpan berbagai bentuk media yang dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran sebagai perwujudan kurikulum. Banyak orang yang telah memanfaatkan sumber belajar, namun pada umumnya yang mereka ketahui yaitu hanya perpustakaan dan buku. Padahal tanpa disadari bahwa sumber belajar itu orang, benda itu juga dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Sehingga sumber belajar dapat dikategorikan yaitu yang pertama, tempat atau lingkungan alam. Di mana saja seseorang dapat melakukan proses pembelajaran atau proses perubahan tingkah laku, maka tempat atau lingkungan alam itu juga dapat dikatakan sebagai sumber belajar. Kemudian yang kedua yaitu benda. Apapun benda yang dapat menjadikan sebagai perubahan dari seorang peserta didik, maka benda tersebut juga dapat dikategorikan sebagai sumber belajar. Kemudian yang ketiga yaitu orang. Apabila orang itu mempunyai keahlian dan seorang peserta didik itu dapat belajar dengan orang tersebut, maka orang tersebut juga dapat dikategorikan sebagai sumber belajar. Kemudian yang keempat yaitu buku, dan kelima yaitu peristiwa atau fakta yang sedang terjadi. Jadi sumber belajar itu bukan hanya pada buku dan perpustakaan. Apapun yang sumber belajar itu, apapun segala lingkungan alam, tempat, benda, orang, itu apabila dapat merubah seorang atau proses perubahan peserta didik, maka itu juga bisa dikategorikan sebagai sumber belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.